Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan sirah nabawiyah. Malam ini kita lanjutkan seusai perang Uhud. Itu tidak berakhir di Uhud, tapi ada selanjutnya, yakni yang sering kita dengar adalah Hamra'ul Asad. Kenapa dikatakan perang Hamra'ul Asad? Karena perang itu terjadi di satu tempat namanya tempat Hamra'ul Asad. Jadi tempat itu namanya adalah Hamra'ul Asad. Iya. Lihat kisah yang berlanjut daripada perang Uhud. Kita tahu selesai perang Uhud 70 orang mukmin wafat. 70 sahabat Rasul wafat. Dan hampir rata-rata sahabat Rasul cedera, terluka. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu hari Sabtu terjadi peperangan. Lalu sorenya sudah pada pulang ke kota Madinah dan jenazah sudah dikuburkan. Orang-orang kafir Quraisy sudah pergi ke kota Mekah. Ini kisahnya dipercepat. Jadi seusai perang, orang kafir langsung berangkat ke kota Mekah, pergi ke kota Mekah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat ke kota Madinah. Ternyata apa yang terjadi? Sesampainya Rasulullah di kota Madinah, seperti biasa, para sahabat masuk rumah, beristirahat, mengobati luka suami apabila istrinya melihat suaminya terluka. Tapi rata-ratanya terluka, termasuk yang sangat parah saat itu terluka, itu sangat terkenal sekali, diantaranya adalah Abu Salamah. Abu Salamah ini luka sangat parah sekali. Dia luka dalam atau luka luar atas tusukan pedang ataupun panah ataupun tombak. Luka. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pada waktu itu orang kafir berjalan menuju kemana? Ke Mekah. Tiba-tiba dalam perjalanan ke Mekah, orang-orang kafir ini berpikir begini. Kata-kata orang kafir, dengan ucapannya, kata orang kafir, kita baru perang bersama pasukan Muhammad, kata orang kafir ini. Tapi ceritanya kita menang. Tapi kalau sesuatu peperangan dikatakan menang, harus ada dua tanda kemenangan. Ya. Jadi kalau dalam peperangan, khususnya zaman dulu, menang dalam peperangan harus dua tandanya. Tanda yang pertama, kemenangan yang pertama ditandai dengan adanya ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Yang kedua harus didapatkan kabar pimpinan pasukan musuh mati. Itulah mendapatkan kalimat menang. Jadi kalau misalnya bagaimana perang Uhud, orang kafir menang ataupun orang Quraisy menang, orang Mekah akan bilang, "Ya, kami menang. Kami menang." Pasukan Muhammad kocar-kacir, pasukan Muhammad lari, pasukan Muhammad pun tumbang. Lalu mereka akan bertanya, "Berapa ghanimah yang didapatkan?" Itu pertanyaannya. Ketika ditanya berapa ghanimah, jawabannya pasti mengatakan gak ada ghanimah, gak punya ghanimah. Kenapa? Karena mereka tidak dapat harta rampasan perang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
diucapkannya, harta rampasan tidak dapat. Yang kedua, tanda kemenangan itu harus ada apa? Tanda kemenangan yang kedua, pimpinan musuhnya harus tumbang, harus wafat, ataupun bahasanya harus tidak lagi hidup di dunia. Tapi sekarang pertanyaannya, Rasulullah masih hidup? Masih. Abu Bakar masih ada? Masih. Umar bin Khattab masih ada? Masih. Utsman bin Affan masih ada, Ali bin Abi Thalib masih ada. Kalau dikatakan para pimpinan musliminnya masih ada, maka dikatakan dengan ucapannya, bagaimana dikatakan menang pasukan orang Mekah sementara dua tanda kemenangan tidak didapatkan. Ulangi lagi, tanda kemenangan pada waktu itu peperangan harus ada dua tanda. Yang pertama, harus adanya apa? Ghanimah. Ghanimah mereka dapat? Tidak. Yang kedua, harus wafat pimpinannya, sementara pimpinannya masih ada? Masih. Berarti tidak bisa dikategorikan itu adalah menang. Disitulah Abu Sufyan berpikir dengan mengatakan, salah ini, kita ini nggak kepikiran. Nggak kepikiran apa? Nggak kepikiran kenapa waktu kita berhasil membuat porak-poranda pasukan Muhammad, kenapa kita tidak langsung menuju ke kota Madinah? Ini dia ya. Kenapa tidak langsung menuju kota Madinah, menyerang kota Madinah, malah balik? Ini ucapannya. Begitulah Allah menutup hati mereka. Subhanallah. Maka kalau dalam Al-Quran selalu kita dengar ayatnya dengan mengatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nggak kepikiran. Padahal saat itu waktu tepat untuk menumbangkan Madinah. Padahal saat itu waktu tepat, sangat tepat untuk meraih kota Madinah. Kenapa? Pasukan kalah. Bahasanya Rasulullah tidak berada di kota Madinah. Dan kalau seandainya pada waktu itu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan langsung tembus, langsung menuju kota Madinah, sangat berat kota Madinah untuk mempertahankan. Sangat berat. Namun nggak ada orang yang berpikir dengan mengatakan langsung ke Madinah, tembus ke Madinah. Nggak ada kepikiran itu pada waktu itu. Ikhwah akhwat fillah. Kenapa? Dahsyatnya karena Allah menutup hati mereka. Padahal enak sekali masuk ke kota Madinah tuntas, tapi nggak ada yang berpikir seperti itu. Maka sangat disayangkan, kira-kira sudah berjalan mungkin sekitar 30 kilo atau 20 kilo dari kota Madinah, baru kepikiran itu. Dan mereka bilang, kayaknya kita harus balik lagi nih. Kayaknya kita harus apa? Balik lagi. Kemana? Ke Madinah. Kayaknya kita harus balik lagi ke Madinah. Ayo kita serang Madinah, mumpung Madinah dalam keadaan apa? Lemah. Yuk serang ke Madinah. Subhanallah. Orang-orang kafir yang sudah berjalan kira-kira 20-30 kilo dari Uhud kembali putar haluan menuju ke Madinah dengan harapan ingin kembali masuk kota Madinah, mumpung di kota Madinah sedang berkabung, mumpung di kota Madinah sedang dalam keadaan banyak terluka. Kalau dikatakan ini dalam keadaan lemah kota Madinah, ayo balik lagi. Mereka putar haluan kembali ke kota Madinah dalam mempersiapkan dirinya. Sebelum masuk kota Madinah, persiapan alat-alat, siapkan perangnya, siapkan semuanya. Besok kita berangkat menuju kota Madinah, persiapan istirahat, berangkat. Berarti punten, itu terjadi di hari Ahadnya untuk kembali ke kota Madinah. Ikhwah akhwat tahu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah, cerdas dan luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pimpinan yang luar biasa. Beliau berpikir dengan mengatakan kata-katanya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah begitu di kota Madinah, selesai sholat subuh, berpikir dengan mengatakan, bahkan semalamnya sudah berpikir, pasti yang namanya orang kafir balik lagi. Kenapa orang kafir balik lagi? Jawabannya, karena apa coba? Karena mereka tidak bisa membuktikan kemenangannya. Ghanimah tidak dapat, saya masih hidup, kemungkinan besar mereka akan balik kemana? Balik kemana? Ke Madinah. Kemungkinan besar mereka akan kembali ke Madinah.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kemungkinan mereka akan kembali ke Madinah. Maka tahu nggak apa kata Rasulullah selesai sholat subuh? Rasulullah berdiri setelah sholat subuh dan Rasulullah katakan dengan ucapan yang gagah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang kemarin ikut dalam peperangan Uhud, maka hari ini kembali untuk keluar menyerang orang-orang kafir Quraisy untuk datang ke sana untuk mengejar mereka. Subhanallah. Sampai ada beberapa perkataan, man kana yu'minu billahi wa rasul, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hari ini, pagi ini segera untuk keluar. Kemana ya Rasulullah? Keluarnya menuju apa? Menuju mengejar di mana pasukan kafir berangkat. Masya Allah. Lihat ibu bapak apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Saat dikatakan oleh Rasulullah, kita kejar yuk orang kafir yang baru saja berangkat, tidak ada satu orang pun dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, kita kan kemarin baru selesai perang, masa harus mengejar lagi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kita kan baru pulang, masa mengejar lagi ya Rasulullah? Nggak ada satu orang pun mengatakan demikian. Ataupun yang kedua, ya, tidak ada. Terima kasih, syukran. Yang kedua, tidak ada yang mengatakan begini, ya Rasulullah, kami masih terluka, bagaimana kami harus berangkat ke sana ya Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi semuanya dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Siap ya Rasulullah. Siap. Masya Allah. Coba pasukan mana yang seperti itu? Pasukan mana yang seperti itu? Yang baru saja mendapatkan kehilangan pasukan 70 orang, bahkan cedera yang teramat parah, tapi diperintahkan untuk kembali mengejar. Tidak ada satu orang pun dengan mengatakan saya masih sakit ya Rasulullah, saya tidak bisa ya Rasulullah. Tapi dengan gembiranya mereka katakan Allahu Akbar, siap ya Rasulullah. Bahkan punten, pagi itu para sahabat, yang mana pada waktu itu pagi itu para sahabat berangkat kembali, naik untanya, naik kudanya, yang sudah terluka dibalut bulu naik, yang sudah luka dinaikkan ke unta, yang sudah luka dinaikkan ke kuda. Itu kenyataannya. Masya Allah, dahsyatnya para sahabat pada waktu itu. Naik, tidak ada masalah. Berjalanlah mengejar kemana? Ke Hamraul Asad. Nah ini dia. Simpan kalimat ini baik-baik. Saat Rasulullah berangkat menuju ke Hamraul Asad mengejar pasukan orang kafir, orang kafir saat itu juga mau datang kan, mau balik ke kota Madinah. Rasulullah kejar. Untuk apa? Berjumpa. Masya Allah. Biar berjumpa nanti di jalan, biar berjumpa nanti di tengah. Namun yang ingin saya sampaikan, pasukan mana yang saat itu kehilangan 70 pasukan, dikabarkan banyak yang wafat, dikabarkan banyak yang terluka, harus mengejar musuh kembali. Itu tidak pernah terjadi dalam pasukan manapun kecuali pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah, dan Rasulullah mengutus seseorang. Orang ini beberapa ulama dalam ahli sirah masih dalam keadaan kafir, tapi orangnya baik dan sering diajak berbicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ma'bad ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai. Ma'bad, kamu sampaikan ke Abu Sufyan kalau kami sudah siap keluar dari kota Madinah dan kami siap menunggu untuk bertempur kembali. Masya Allah. Maka Ma'bad berlari menuju kemana? Ke Abu Sufyan. Disampaikan dengan mengatakan, wahai Abu Sufyan, itu Muhammad dan pasukannya sudah keluar kembali. Mereka sudah keluar dengan berbagai macam kekuatannya. Mereka keluar walaupun mereka baru saja kemarin menerima kekalahan secara bahasanya, tapi mereka keluar tanpa kekurangan semangat. Dia sekarang sudah berjalan. Kaget Abu Sufyan dengan mengatakan ucapannya, mereka yang baru saja terkalahkan kembali bangkit. Subhanallah. Mulailah ragu orang kafir tadi ini. Abu Sufyan ragunya begini,
Jangan-jangan kalau kita balik lagi, kembali bertempur, ceritanya kemarin sudah menang, sekarang jadi kalah, ragu. Kan kemarin sudah nyebar, menang. Tapi gara-gara balik lagi, nanti perang kalah, kan jadi malu. Apa yang terjadi? Berpikir mereka, lanjut apa enggak ya? Lanjut apa enggak ya? Lanjut apa enggak ya? Maka saat itu, punten, Abu Sufyan cerdik. Kata Abu Sufyan, utusannya ke sana. Bilangin ke Muhammad, gak usah maju, tunggu di tempat sana. Kami akan menghampiri. Subhanallah, kami akan menghampiri. Dan sampaikan kami sudah datang bala bantuan dan kami sudah siap menyerangnya. Subhanallah. Setelah digambarkan demikian, datanglah utusan kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, ya Muhammad. Kata siapa ini? Ya Muhammad. Kata siapa? Kata utusan Abu Sufyan. Innan nas qad jama'u. Artinya apa dengan mengatakan innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum? Itu kata-katanya. Bahkan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, itu orang-orang kafirku atau orang Quraisy, pasukan Quraisy sudah datang dengan pasukan yang berlimpah, ingin menyerang kamu, maka takutlah engkau. Ngeri, mereka sudah siap dengan pasukan yang sangat dahsyat. Subhanallah, mereka akan datang. Mereka akan dahsyat datang. Lalu apa yang diucapkannya? Ketika Rasulullah mendengar ucapan itu, dalam Al-Quran mengatakan fazaduhum imana. Justru mereka itu malah menambah keimanan. Ketika dikatakan, oh bahaya, pasukan dari Quraisy banyak akan datang menggempur kamu. Hati-hati wahai Muhammad, pasukan banyak. Orang mukmin bukan takut, bukan mengeri, tapi apa yang terjadi kepada orang beriman? Hanya dengan mengatakan kalimatnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penjagaku. Itu yang disampaikan oleh pasukan muslimin muslimat. Dan punten, saat datang orang kafir untuk melihat kesiapan orang mukmin, Rasulullah sudah bilang, ini ada pasukan kafir, utusan ingin menyampaikan pesan dari mereka, tolong kalian bersikaplah yang gagah, jangan memperlihatkan yang lemah, yang lelah, yang sakit, tapi perlihatkan gagah. Maka begitu ada utusan orang Quraisy tiba, tidak ada satu orang pun yang duduk dalam keadaan loyo, tapi semua duduk dalam keadaan apa? Tegak, dalam keadaan tegar, dalam keadaan gagah. Maka begitu dilihatnya, begitu disampaikan, pasukan Quraisy akan datang menggempurmu, jawabannya mengatakan kata-katanya nggak ngaruh buat orang-orang yang beriman, malah fazaduhum imana, imannya makin apa? Bertambah. Imannya makin bertambah. Kenapa? Lihat kalimatnya, bahwa dengan mengatakan kesulitan yang kita kerjakan sesuai dengan pahala yang akan didapatkannya. Itu dah pegangan untuk kita. Iya, dengan mengatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Artinya apa? Pahala ini akan didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitannya saat mendapatkannya. Kalau kesulitannya berat, berarti pahalanya pun akan lebih tinggi lagi. Kalau ketika berjihad di awal dalam keadaan sehat, segar, bugar, pahala tinggi. Tapi dalam keadaan sakit, masih keluar juga berjihad, pahalanya Masya Allah luar biasa. Ternyata Rasulullah nunggu di Hamra'ul Asad, diam di Hamra'ul Asad. Nggak ada ternyata orang kafir datang. Orang Quraisy nggak datang. Kata orang Quraisy dengan mengatakan ucapannya, enggak, saya nggak datang. Kenapa? Takut kalah. Rasulullah menunggu sampai beberapa riwayat 3 hari di Hamra'ul Asad dan tidak ada yang datang sama sekali. Dan akhirnya apa? Pulanglah. Siapa yang pulang? Orang-orang kafir Quraisy pulang, dan Rasulullah pun kembali ke kota Madinah tanpa ada perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Berarti punten, ujung daripada perang Uhud adalah di Hamra'ul Asad. Kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah di Hamra'ul Asad menunjukkan punten kegagahan dan keberanian pasukan muslimin muslimat. Ketidakdatangan pasukan orang kafir di Hamra'ul Asad
menunjukkan kelemahan dan pengecutnya dan penakutnya pasukan Abu Sufyan pada waktu itu. Berarti perang Uhud berakhir di mana? Hamraul Asad. Inilah yang kita pegang, iya. Jadi tahu sekarang, oh, ada satu peperangan yang namanya Hamraul Asad. Subhanallah. Iya. Lanjut. Sebelum kita lihat perjalanan antara Uhud dengan Khandaq, ada beberapa peristiwa. Peristiwa ini mungkin teman-teman jarang mendengar seorang pahlawan asli, satu orang harus menyelesaikan urusan yang sangat dahsyat. Ada yang pernah mendengar seorang laki-laki namanya adalah Abdullah bin Unais? Ada yang pernah mendengar siapa Abdullah bin Unais? Lihat, kita akan gambarkan. Ada papan tulis, bisa nanti saya akan tuliskan. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Abdullah bin Unais. Boleh saya tulis di sini ya? Punten. Seseorang laki-laki, kelihatan dari sana sini, insyaallah ya. Punten. Oh, bisa, nanti bisa dicek di sana lihatnya. Subhanallah. Seseorang yang namanya Abdullah bin Unais. Siapa Abdullah bin Unais ini? Adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk menyelesaikan seseorang laki-laki yang keinginannya tinggi sekali. Lihat baik-baik. Setelah mendengar bahwa pasukan Rasulullah 70 wafat di perang Uhud, mulailah orang-orang kafir dengan mengatakan, ah, bisa kalah juga ternyata tuh pasukan Muhammad itu. Ah, bisa kalah juga. Ayo kita kumpulkan pasukan. Ayo kita kumpulkan pasukan. Seseorang laki-laki, iya, sebelum kita sampaikan Abdullah bin Unais, seorang laki-laki, orangnya pinter, orangnya gagah berani, orangnya kaya dan punya masa. 4 ini. Ulangi lagi. Orangnya cerdas, pintar, gagah berani, kaya dan punya masa. Jamaahnya banyak, masanya banyak. Siapa namanya? Kita sebut laki-laki ini yang sangat terkenal, namanya Khalid Al-Hudali. Siapa namanya? Khalid Al-Hudaili, ataupun kalimat Al-Hudali untuk lebih enaknya lagi. Iya. Punten, kita akan tulis nama laki-laki ini, iya, yang sering kita dengar namanya adalah Khalid Al-Hudali. Nah, ini namanya, laki-laki ini. Iya. Ternyata laki-laki ini dahsyat. Dia ini punya keinginan sangat kuat. Setelah melihat 70 orang pasukan muslim wafat di perang Uhud, Khalid ini langsung melihat gambarannya dengan mengatakan, oh, kita bisa kalahkan pasukan Muhammad ini. Yuk kita kumpulkan anak-anak muda. Kalau waktu perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan, tua, munten bahasanya, orang yang sudah sepuh lah kira-kira, mungkin boleh dibilangnya dengan mengatakan, ya, tidak remaja lagi. Tapi yang namanya Khalid Al-Hudali ini usianya masih muda. Maka dia kumpulkan anak-anak muda, hampir 1000 anak muda dikumpulkan. Subhanallah. Apa yang diinginkannya? Menggempur kota Madinah, kembali ke kota Madinah. Tujuannya serang Madinah, langsung tembus ke jantung Madinah, bunuh Muhammad Rasulullah, kuasai Madinah. Ini Khalid Al-Hudali. Subhanallah, dahsyat. Kenapa dia punya cita-cita begitu? Memang dia punya keinginan yang sangat luar biasa. Memang didukung dengan kecerdasannya, kayanya, beraninya, masanya, Khalid Al-Hudali. Dan berita itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu tiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya,
Bahkan dalam beberapa riwayat Jibril menginformasikan. Tapi dalam beberapa riwayat sampai mata-matanya kepada Rasulullah dengan ucapannya, "Ya Rasulullah." Lihat ucapannya, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki dari kabilah Hudzail namanya Khalid Al-Hudzaili. Punten, dia punya keinginan untuk menggempur Madinah, untuk menyerang kota Madinah, membunuhmu ya Rasulullah." Apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Bal ana aqtuluhu insyaallah." Aku yang akan membunuhnya justru. Justru aku yang akan menyelesaikannya, aku yang akan membunuhnya, kata Rasulullah. Sambil Rasulullah diam, lalu melihat kepada para sahabat yang ada. Rasulullah tatap wajahnya satu-satu di antara para sahabat. Lalu Rasulullah dikatakan, apa kata Rasulullah? "Man ya'ti bi ra'si Khalid Al-Hudzaili falahul jannah." Masya Allah. Apa artinya? Ada yang tahu? Siapa yang datang kepadaku dengan kepalanya Khalid, maka baginya sorga. Subhanallah. Tegas sekali ya. Siapa yang datang kepadaku dengan membawa kepalanya Khalid, maka baginya sorga. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Semua para sahabat ini terdiam sejenak. Tiba-tiba ada satu orang yang angkat tangan. "Saya ya Rasulullah." Namanya adalah Abdullah bin Unais. Ini pahlawan kita malam ini. Iya, Abdullah bin Unais. Iya, Abdullah bin Unais ini adalah pahlawan kita malam ini. Mungkin kita sering mengenal Hamzah, mengenal Bilal, mengenal Khalid bin Walid, mengenal Zubair bin Awam, mengenal Ali bin Abi Thalib. Malam ini kita mengenal seorang yang cerdas, namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Dan Abdullah bin Unais angkat tangan, "Ya Rasulullah, aku yang akan membereskan Khalid Al-Hudzaili ini. Aku yang akan menuntaskan orang ini ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah mengatakan, "Engkau Abdullah bin Unais, silahkan. Apa yang kau perlukan? Kuda apa? Unta apa? Alat apa? Kenapa? Karena akan menyerang pimpinan yang sudah memiliki 1000 pasukan. Dan akan menyerang seseorang yang cerdas, pintar. Apa yang harus diperlukan untuk menyelesaikan ini? Mungkin perlu pasukan berapa? Mungkin perlu alat apa? Perlu kendaraan apa?" Apa kata Abdullah bin Unais? "Ya Rasulullah, aku akan berangkat ke Uranah. Uranah itu nanti tempat perkumpulan mereka. Jadi ada Wadi Uranah, masih kota Mekah. Mereka akan berkumpul pasukannya di sana. Dan mereka akan siap-siap mengumpulkan pasukan di sana. Dan mereka sudah berkumpul 1000 pemuda di sana. Dan Khalid ini mengumpulkan pasukan terlatih. Dan Abdullah bin Unais radhiyallahu an akan berangkat ke sana." Tiba-tiba beliau mengatakan, "Saya sendiri." Masya Allah. "Saya sendiri ya Rasulullah." Rasulullah senyum. "Iya, terus?" "Saya nggak perlu unta, saya nggak perlu kuda. Saya akan jalan kaki ke sana ya Rasulullah." Bayangkan 400 kilo jalan kaki. "Saya akan jalan kaki ke sana ya Rasulullah." "Terus peralatan yang kamu bawa cukup pisau kecil aja. Pisau untuk menyembelih itu kan nggak panjang-panjang. Jadi pisau untuk menyembelih itu cukup mungkin 1 jengkal aja. Coba cek. Ataupun mungkin 1 jengkal setengah, segini sudah cukup. Jadi kalau dimasukkan ke sini dan disembunyikan, itu pisau sembelih itu nggak kelihatan. Coba kalau bulan bulan Zulhijjah, para penyembelih itu goloknya itu kan kecil-kecil aja, tapi tajamnya luar biasa, disimpan. Bermodalkan golok, jalan kaki 400 kilo. Kalau malam dia jalan, pagi dia tidur, siang dia tidur, maksudnya istirahat. Kenapa? Biar nggak ketahuan perjalanannya. Berarti kecerdasan Abdullah bin Unais apa? Bukan hanya berani dan bukan hanya cerdas, tapi Masya Allah, apa coba? Ketelitiannya luar biasa.
Lihat pahlawan kita malam ini. Abdullah bin Unais nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku menyelesaikan Khalid Al-Hudzaili sementara saya belum pernah ketemu, saya nggak kenal dia. Saya nggak ketemu dia, saya nggak pernah kenal dia, saya nggak tahu dia. Apa ciri-cirinya ya Rasulullah?" Masya Allah. Diutus untuk menyelesaikan urusan dia, tapi Abdullah ibn Unais tidak pernah mengenalnya. Lalu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah ibn Unais, tanda yang pertama adalah idza ra'aitahu khiftah." Tandanya begini, kalau kamu nanti ngelihat wajahnya, pasti kamu takut. Kalau kamu ngelihat wajahnya, pasti kamu takut. Kenapa? Imtala'ta qalbaka bil khauf idza ra'aita. Nanti kalau kamu ketemu orangnya, pasti kamu takut. Waduh. Kenapa? Karena saking gagahnya dan wibawanya orang ini. Lalu kata Abdullah bin Unais mengatakan, "Saya tidak pernah takut oleh siapapun, apalagi yang namanya manusia. Saya nggak pernah takut ya Rasulullah." Rasulullah katakan, "Tapi kamu lain nanti ketika melihat orang ini." Lalu Abdullah bin Unais bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apalagi tentang Khalid Al-Hudzaili ini?" Kata Abdullah bin Unais, "Yang perlu atau yang kau tahu?" Rasulullah jawab, "Khalid Al-Hudzaili ada hobi, ada kesukaannya. Apa? Suka syair. Syair. Jadi kalau untuk masalah syair, waduh, hebat. Dia sangat suka syair." Lalu punten, dipeganglah oleh Abdullah bin Unais dua cirinya. Satu, apabila ketemu ada rasa apa? Takut. Yang kedua, Khalid Al-Hudzaili sukanya apa? Syair. Syair, orang Arab kalau sudah menyair, waduh luar biasa. Berangkatlah Abdullah bin Unais masyian jalan kaki. Sampailah perjalanan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 12 hari, 15 hari, sampailah ke Khalid Al-Hudzaili. Begitu sampai di perkemahan, tiba repot. Apa yang pertama kali untuk berjumpa dengannya ya? Masuklah ke perkemahannya. Subhanallah. Gayanya, dahsyatnya, ketika mau masuk perkemahan kan dijaga. "Siapa kamu? Dari kabilah mana?" Jawab dengan mengatakan kalimatnya, "Saya adalah Ibnu Unais." "Oh iya, dari kabilah mana?" "Punten, kalau begini saya sampaikan gini, ibu bapak, ikhwah akhwat. Kalau orang Sunda mau bicara gaya apapun, Sundanya ketahuan. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika dia bicara bahasa Indonesia, ketahuan juga lahjahnya. Bisa dipahami itu ya. Kalau misalnya saya bilang gini nih, misalnya dikatakan, "Abi Maki orang mana ya?" "Abi Maki dari mana?" Saya bilang mengatakan dengan ucapannya, "Saya pakai bahasa Sunda." Atau "Oh saya dari Sunda." Orang tahu, oh nadanya Sunda, gayanya Sunda, ngomongnya pun Sunda, udah nggak ragu lagi ya Sunda. Tapi kalau ada yang mengatakan dengan mengatakan dari mana, bahasanya bahasa Indonesia, ngaku nyebut dari Sunda, tapi lahjahnya misalnya pakai bahasa lahjahnya Jawa Timuran atau Jawa Tengah. Saya pernah dulu begitu pulang dari Jawa Timur kemana? Ke Tasik, pas pulang ngobrol. Saya tanya, "Bapak dari mana?" Dia bilang, "Abdi di Sunda." "Bapak udah lama di Sunda?" Dia mengatakan, belum lama saya di Sunda, tapi sekarang saya sudah bisa bahasa Sunda. Bicaranya begitu. Lalu dengan tegas saya mengatakan, "Coba Bapak bicara Sunda." Dia mengatakan, kata-katanya, "Abdi mah betah pisan upami calik di Sunda teh." Saya tanya, walaupun dia sudah bicara bahasa Sunda, lahjah Jawanya ketemu. Bisa dipahami ya? Khalid Abdullah bin Unais untuk menyatakan dia ini orang Khuza'ah,
Bukan orang Madinah gayanya niru Khuza'ah. Orang Khuza'ah itu kalau ditanya dari mana Khuza'ah, tidak begitu, tapi mengatakan Khuza'ah pakai ghin. Kabilah mana? Khuza'ah. Orang bilang, oh iya, kalau menyebut Khuza'ah pakai Khuza'ah berarti bohong. Tapi kalau orang Khuza'ah nyebut pakai Khuza'ah berarti itu apa? Khuza'ah. Seperti orang Mesir. Orang Mesir itu bukan qalbi, bukan qaf, tapi pakai apa? Hamzah. Albi. Jadi ketika mengatakan albi, iya, seperti habaib kita, guru-guru kita yang dari Yaman tidak qala, gala. Gala Rasulullah, gala. Tidak qala, gala. Tapi lahjanya qa, tapi ucapannya gala. Jadi kalau mengatakan kata-katanya saya dari Yaman, tapi susah, seringnya mengatakan qala, tapi saya dari Yaman, terus gala, gala, mengatakan oh emang ini mah khasnya mereka. Mesir albi, tidak mengatakan qaf tapi a. Bisa dipahami itu ya. Nah ini Abdullah bin Unais ketika ditanya dari kabilah mana, tanpa susah mengatakan Khuza'ah. Oh iya Khuza'ah, masuk. Maksudnya Khuza'ah. Ini adalah hebatnya aktor juga dia. Caranya rapi sekali. Begitu lihat masuk ke tempat perkemahannya, dilihat orang, lihat orang, biasa. Tapi begitu melihat Khalid Al-Hudzaili, kata Abdullah bin Unais, kalimatnya khiftu ala nafsi. Begitu melihat wajahnya, ya Allah, ini mungkin yang namanya Khalid Al-Hudzaili ini. Kenapa? Hati saya merasa takut melihat wajahnya. Begitu tatapannya takut. Kata Khalid, punten, kata Abdullah bin Unais, ini mungkin orangnya. Kenapa? Tatapannya tajam. Tatapannya tajam. Ternyata kata Abdullah bin Unais, Khalid ini bukan hanya sekedar cerdas dan pintar, kaya dan punya masa, tapi apa? Badannya besar, gempal, lehernya berat kelihatannya. Maksudnya apa? Saking besarnya, saking gempalnya. Pokoknya kalau sekali hajar saja mungkin orang bisa pingsan. Kata Abdullah bin Unais, saya tidak pernah takut menghadapi tatapan orang lain kecuali ketika saya bertatapan dengan orang ini. Langsung mala'tu qalbi khaufan. Aku punya rasa takut ketika melihat wajah ini. Kata siapa? Ini yang dikatakan oleh punten Abdullah bin Unais. Subhanallah. Tapi pas waktu asar tiba, kalau duduk pergi nanti siapa? Atau kalau sholat dulu, satu pergi Khalid Al-Hudzaili, yang kedua ketahuan sedang ibadah. Maka saat itu kata Abdullah bin Unais, saya sholat sambil ngikutin kemana yang namanya siapa? Khalid ini jalan. Beberapa kalimatnya sholaitu masyian. Subhanallah, nggak mau ketinggalan sholat, tapi tugas pun harus selesai. Jalan, diikuti. Akhirnya apa? Ketemu. Setelah ketemu dan dapat apa yang didapatkannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Abdullah bin Unais mendekati. Lalu Abdullah bin Unais tahu itu adalah Khalid Al-Hudzaili. Lalu Abdullah bin Unais berbicara kepada orang yang di sini tapi ingin didengar oleh yang di sana. Dia mengatakan, saya mendengar ada orang yang sangat cerdas, pintar, kuat, ingin menggempur Madinah, dan saya ingin bergabung dengan orang tersebut. Mana orang yang namanya Khalid Al-Hudzaili? Padahal itu Khalid Al-Hudzaili. Bisa dipahami gitu ya. Jadi orang itu jadi apa? Mendengar Khalid, manir rajul? Siapa laki-laki ini? Siapa orang Arab ini? Nanya-nanya saya. Kan kalau datang, apakah engkau Khalid Al-Hudzaili? Nggak enak. Teorinya begitu. Caranya berbicara dengan orang, kamu tahu nggak yang namanya Khalid Al-Hudzaili itu mana? Saya dengar orang itu dipuji, saya dengar orang itu cerdas, saya dengar orang itu pintar, saya dengar orang itu luar biasa, dan dia ingin menggempur kota Madinah dengan tujuan seperti itu. Saya pun sama.
Saya pun ingin menggempur kota Madinah, dan saya ingin menyelesaikan urusan saya di kota Madinah, dan saya ingin bergabung dengan Khalid Al-Hudaili. Kata Khalid Al-Hudaili jawaban mengatakan, manir rajul, siapa laki-laki ini? Siapa orang Arab ini? Masya Allah. Kata Abdullah bin Unais mengatakan, ana Arabi, saya adalah dari bangsa Arab. Khuza'ah. Siapa anda? Padahal sudah tahu perasaannya itu adalah apa? Itu adalah Khalid. Tapi harus kelihatan gagah juga dengan mengatakan kalimatnya, apa yang kau inginkan ke sini? Datanglah langsung Abdullah bin Unais pertemuan. Dengan siapa? Dengan Khalid Al-Hudaili. Masya Allah. Duduk berdua. Ketika dengan ucapannya, kata-katanya, apa yang membuat engkau datang kemari, wahai Unais? Jawaban Khalid dengan jawaban Unais menyatakan kata-katanya, tidak ada yang membuat aku datang kemari kecuali saya mendengar seseorang yang hebat, pintar, kuat. Ternyata engkau ingin menggempur Madinah dan saya ingin bergabung denganmu. Subhanallah. Lalu dengan kata-katanya, apa yang kau miliki? Aku punya pasukan, nanti berjalan terus, tinggal nunggu di sana, ataupun kita kekuatannya kita gabungkan, kekuatannya kita satukan. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, apa yang kamu tahu tentang Madinah? Dia bilang, saya tahu tentang Madinah. Diceritakan. Yang penting bagaimana caranya Khalid ini punten terpaut dengan Abdullah. Didengerin. Dengan gayanya Abdullah bin Unais, Khalid ini mulai terpukau. Lihat, kita lanjutkan. Setelah itu apa? Kata Abdullah bin Unais dengan matan, wahai Khalid, saya mendengar kamu ini suka syair. Suka bersyair. Lalu kata Khalid mengatakan, memangnya kamu bisa syair? Abdullah bin Unais mengatakan, saya sangat pandai syair. Jika engkau tidak percaya, yuk kita adu syair. Engkau 2 bait, aku 2 bait. Engkau 2 bait, aku 2 bait. Masya Allah. Jadi ternyata Khalid ini pandai bersyair, Abdullah bin Unais pun jago bersyair. Apa namanya? Timpal-timpalan. 2 bait, lemparkan, jawab 2 bait. 2 bait, 2 bait, 2 bait, 2 bait. Terlalu seperti itu. Dan indahlah dua-duanya. Orang yang mendengar mengatakan, ini seperti penyair yang tangguh. Lemparkan 2 syair atau 2 bait, jawab 2 bait, 2 bait, 2 bait, seperti itu. Selesai. Jawab lagi, terus akhirnya menjelang malam. Apa kata Abdullah bin Unais dengan mengatakan, aku tidak kalah oleh syairmu wahai Khalid. Bagaimana kalau kita lanjutkan di tendamu? Bagaimana kalau kita lanjutkan ngadu syair jadi tendamu? Boleh, siapa takut? Karena di depan umum, kalau kata Khalid mengatakan, enggak, besok aja dilanjutin ngadu syairnya, itu akan bilang mengatakan, kalah. Khalid kalah ngadu syairnya. Maka hebat mengatakan, bagaimana kalau kita lanjutkan ngadu syairnya di tendamu? Langsung diterima. Oh boleh, silakan kalau mau. Ayo ke tenda saya. Masuklah ke tenda. Setelah di tenda ngadu syair lagi, terus lagi syair, lempar syair, lempar syair, lempar syair. Saking indahnya Khalid Al-Hudaili ini terpukau dengan syair-syair yang disampaikan oleh Abdullah bin Unais. Lalu kata Abdullah bin Unais, wahai Khalid, saya ini perjalanan sudah capek, bagaimana kalau tidur dulu deh? Besok kita lanjutin, izinkan saya tidur ya. Kita lanjutin, belum lagi kan besok kita mau berangkat lagi menuju kota Madinah. Baik, tidurlah. Ini cerita Abdullah bin Unais. Aku tertidur dan aku pura-pura tidur dan aku keluarkan suara seakan-akan aku tidur, ngorok kalau bahasanya, pura-pura. Lalu saya biarkan dan akhirnya dia tertidur. Dan setelah saya yakin dia tertidur, punten, tanpa ragu aku keluarkan golokku ini dan tanpa kesulitan aku putuskan kepalanya. Subhanallah. Ini punten bahasanya, memang demikian. Diselesaikan, bungkus kepalanya,
Jalan siapa? Jalan Abdullah bin Unais dengan tenang, tentram, dibungkus jalan keluar. Begitu ada penjaga mengatakan, "Kamu keluar." Shh, Khalid lagi tidur, jangan diganggu. Nyenyak dia, dibungkus jalan terus sampai tanpa berhenti, siang malam terus jalan sampai menuju kota Madinah. Subhanallah. Begitu sampai ke kota Madinah ataupun sebelumnya, apa yang terjadi? Pagi-pagi masih belum bangun juga. Siapa Khalid ini? Jam 8 belum bangun, jam 10 belum bangun. Lalu apa yang terjadi? Ditunggu. Subhanallah. Akhirnya keluarganya membuka, ternyata Khalidnya benar-benar kepalanya sudah tidak ada. Siapa yang mengambilnya? Abdullah bin Unais. Begitu tiba ke kota Madinah, Rasulullah sudah membentangkan tangannya mengatakan, "Aflaha wajhaka ya Abdullah bin Unais." Subhanallah. Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kesuksesan, Allah memberikan keberuntungan dunia akhirat untuk wajahmu wahai Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais mengatakan, "Bal aflaha wajhaka ya Rasulullah." Ini ya Rasulullah, diserahkan. Sambil melihat kepalanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada yuridu qatli." Laki-laki ini ingin membunuhku. Laki-laki ini ingin membunuhku sambil menunjuk. Ini yang ingin membunuhku. Orang ini yang ingin membunuhku. Orang ini yang ingin membunuhku. Lalu mengatakan, "Aku telah berjanji untuk membunuhnya." Setelah itu, kuburkan. Tunggu wahai Abdullah bin Unais. Rasulullah pergi sebentar. Lalu Rasulullah memberikan tongkatnya kepada siapa? Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais, ini adalah dariku untukmu. Tolong pakai tongkat ini sampai nanti engkau pakai di akhirat, agar aku mengenalmu. Karena nanti sedikit sekali di akhirat yang membawa tongkat. Subhanallah. Sedikit sekali kelak di akhirat yang membawa tongkat. Dan engkau salah satunya yang membawa tongkat, dan aku bisa mengenal mana Abdullah bin Unais. Maka diserahkan tongkatnya Rasulullah. Dipeganglah tongkat itu oleh Abdullah bin Unais, dipakai selalu. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, saat Abdullah bin Unais wafat, dikuburkan jenazahnya dan tongkatnya disimpan di samping Abdullah bin Unais. Wafat dikuburkan dengan membawa tongkat yang dihadiahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pahlawan Abdullah bin Unais. Kita tahu, untuk menyelesaikan Khalid al-Hudzaili, padahal dia sudah punya 1000 pasukan, tapi tidak jadi menggempur. Kenapa? Karena pimpinannya sudah ditumbangkan duluan. Bisa kebayang kalaulah perang Uhud terjadi di 3 Hijriah, punten, ini terjadi Uhud itu kan perang di akhir-akhir tahun 3 Hijriah. Ini terjadi di awal-awal tahun ke-4 Hijriah. Nggak nyampe 1 tahun itu akan diserang oleh 1000 pasukan anak muda. Tapi begitu diselesaikan orang ini, tuntas ini, maka tidak jadi penyerangan ini. Inilah yang dahsyatnya dan terjadi. Punten, ini terjadi sebelum Uhud dan ataupun antara Uhud dan Khandaq. Antara Uhud dan Khandaq ada seorang pemuda yang luar biasa, Abdullah bin Unais. Ini dia. Iya. Jadi sekarang tahu, oh, ada seseorang yang ingin menggempur kota Madinah, namanya Khalid al-Hudzaili, sudah menyiapkan 1000 pasukan, namun punten tidak bisa karena digagalkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Unais. Ini dia. Iya. Jadi kita tahu saat ini sudah mengenal yang namanya Abdullah bin Unais. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyebutkan tentang Abdullah bin Unais, tapi satu saat nanti kita bisa berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Satu tema lagi, punten, ini penting buat kita. Ini penting, kesedihan buat Rasulullah. Ini harus selesai. Ada 2 kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kejadian seperti ini, tidak lama ada 2 kabilah, iya,
ada dua kabilah yang sangat terkenal. Semua mungkin sudah sangat sering mengenal nama kabilah ini. Kabilah Adl dan Qarah. Punten, saya tulis di sini. Adl dan Qarah. Kabilah Adl dan Qarah. Mereka datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dua kabilah ini ingin belajar Islam. Tolonglah kirim orang-orang yang pandai membaca Quran, pandai tafsir Quran, pandai terhadap syariat untuk mengajarkan. Rasulullah semangat. Semangat Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus berapa orang? 10 orang. Dalam Sahih Bukhari 10 orang. 10 orang diutus ke kabilah Adl dan Qarah untuk apa? Untuk mengajarkan Quran, mengajarkan syariat. Tiba-tiba ya, benar, Masya Allah, tahu tragedi Maunah. Ya luar biasa. Nanti ya, tragedi Maunah, namun sebelumnya Raji dan Maunah itu sangat dekat sekali. Iya, ini adalah yang disebut dengan tragedi ataupun bi'atsatur Raji'. Hampir mirip dengan Maunah, nanti Maunahnya diselesaikan, tapi Raji dulu ini, Masya Allah. Iya, diutuslah berapa orang? 10 orang. Tiba-tiba sampai di sini bukan disambutnya, tapi diperanginya dengan panah. Dan punten, yang sangat mengerikan, singkatnya ini, singkatnya saya persingkat, yang 10 orang ini begitu sedang istirahat, tiba-tiba oleh Adl dan Qarah dikepung oleh 300 orang, diserang dengan apa pedangnya. 10 orang ini dahsyat melawannya, luar biasa. Dipimpin oleh siapa? Pimpinnya adalah Asim bin Sabit. Iya, pimpinannya adalah Asim bin Sabit. Dengan gagahnya main pedangnya, tidak ada yang sanggup mengalahkan Asim bin Sabit. Padahal 10 orang, mereka 300 orang. Yang 300 orang ini tidak mampu menyerang 10 orang. Dahsyatnya itu. Maka yang 300 orang itu mengatakan, kita tidak mungkin dengan menggunakan pedang, menjauh. Bagaimana caranya? Gunakan dengan panah. Maka mulailah menyerangnya dengan panah. Mulailah tumbang satu persatu, termasuk Asim bin Sabit. Termasuk di situ juga ada yang sangat terkenal. Tapi punten, dia ditawan. Ada yang mengenal siapa namanya? Yang ditawan dibawa ke kota Mekah, Khubayb bin Adi. Iya. Dan satu lagi siapa? Ada yang tahu? Zaid bin Dathinnah. Iya. Dua orang ini yang dibawa ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk diapa? Untuk dijual. Untuk dijual. Simpan dulu ini. Tapi saya akan sampaikan dulu ini. Ini simpan dulu ini. Iya. Khubayb bin Adi simpan dan Zaid bin Dathinnah simpan. Kita cek Asim bin Sabit karena waktu kita. Asim bin Sabit begitu telah wafat, ditinggalkan jasadnya, langsung ditinggalkan. Tiba-tiba ada orang yang ngeh di antara 300 orang itu. Mereka bilang, kalau nggak salah saya melihat tadi Asim deh. Memangnya kenapa? Karena masih ingat nggak perang Uhud kemarin yang telah merobohkan bendera orang kafir? Siapa saja? Ada ingat nggak? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Siapa lagi? Hamzah. Masya Allah. Siapa lagi? Baru yang ketiganya siapa? Asim bin Sabit. Masya Allah. Luar biasa nih. Iya. Jadi ada 6 pembawa bendera, 2 oleh Hamzah, 2 oleh Ali bin Abi Thalib, 2 oleh Asim bin Sabit. Nah punten, yang 2 dibunuh oleh Asim bin Sabit itu punya kakak perempuan. Siapa kakak perempuannya? Ada ingat? Sulathah. Iya. Maka dia bersumpah, siapa yang dapat mendatangkan Asim hidup atau mati, maka dia akan diberikan apa namanya?
emas seberat kepalanya Asim. Kalau kepala berapa kilo, ya emasnya sebesar itu. Maka orang 300 orang ini mengatakan, wah, ini kalau ketemu Asim ini, kita dapat rizki nih. Dapat apa? Hadiah. Balik lagi yuk, balik lagi. Begitu balik lagi, ternyata mau diambil jasadnya Asim, Allah lindungi. Ditutup jasadnya Asim oleh apa? Lebah. Masya Allah. Iya, ditutup oleh lebah. Jadi begitu orang kafir ingin mengambil jasadnya Asim atau ingin mengambil jasadnya Asim, ternyata lebah itu mengumpulinya. Dan bukan yang kecil-kecil, tapi lebah yang besar-besar. Subhanallah. Setiap orang yang datang dihajarnya, orang datang dihajarnya, orang datang dihajarnya. Mereka bilang, oh bahaya, bahaya, tunggu sampai nanti sore. Kalau sudah sore pasti lebah tidak ada. Ya Rabb, apa yang terjadi coba? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu dalam keadaan seperti yang tadi disampaikan, mulailah gelap malam. Setelah malam mulai gelap, apa yang terjadi? Ternyata hujan. Begitu hujan datang, subhanallah, ada banjir bandang. Setelah banjir tiba, dibawalah yang namanya jasad ini oleh banjir tadi, entah dibawa kemana, dan masuklah ke dalam satu lubang dan tertutup rapat. Subhanallah. Dan ternyata orang kafir mencari jasadnya, tidak dijumpainya. Kenapa? Karena Asim ini dikuburkan oleh malaikat. Ada yang tahu kenapa Asim dikuburkan malaikat? Kenapa? Karena coba berdiri gimana? Waduh, penasaran nih Abi ini. Gimana? Karena sebelum Asim ini mati, dia ini berdoa sama Allah supaya kalau dia mati, dia itu gak ada seorang musyrik pun yang itu nyentuh dia. Masya Allah, benar, luar biasa. Mi, ada parfum Mi? Kasih parfum Mi. Masya Allah. Tadi kan nanya, kan Abi Maki pakai parfum ya? Iya, langsung nanya. Iya, Masya Allah, iya, luar biasa. Nanti ada yang jawab lagi, dikasih lagi nanti. Mudah-mudahan stoknya ada. Masya Allah. Dan ya benar, Masya Allah, ya. Asim ini mengatakan doanya demikian, ya Rabb, aku menjaga syariatmu dengan lahir batin, dan aku akan menjaga jasadku untuk tidak menyentuh orang kafir, dan tolonglah engkau pun jaga jasadku agar tidak disentuh oleh orang kafir. Subhanallah, Allah kabulkan. Akhirnya ponten Asim ini dikuburkan oleh malaikat. Sampai hari ini tidak tahu di mana kuburannya Asim. Begitu mau diambil, lebah menutupinya. Masya Allah. Begitu ditunggu sampai maghrib, ternyata apa? Ternyata hujan turun. Setelah hujan ini turun, ternyata ada banjir. Lalu diambilnya jasad itu, dikejarnya, tapi masuk ke dalam satu tempat dan akhirnya tidak ditemukan sampai hari ini. Maka sangat terkenal Asim ini dengan gelar Dufinahullah, ataupun Dufinal Malaikah, yang dikuburkan oleh malaikat. Kalau kemarin masih ingat nggak siapa nama sahabat yang dimandikan malaikat? Siapa ya? Sahabat yang dimandikan malaikat. Ayo, siapa? Sahabat yang dimandikan malaikat. Hah? Siapa? Siapa? Lupa? Oh, lupa. Yang siapa? Siapa namanya? Hanzalah. Masya Allah. Sok atumi tah cenomi. Oh, tidur. Hanzalah, iya. Jadi Hanzalah ini adalah yang dimandikan malaikat, sementara Asim yang dikuburkan malaikat. Saya dipahami ya? Ini adalah kisah Asim bin Sabit yang dikuburkan oleh malaikat. Punten, dua orang ini dijual di kota Mekah, dan punten, ya, dibunuh di Mekah dan mereka mati syahid. Tapi ada yang unik. Saya lanjutkan saja dulu ya, karena tanggung ini biar lebih cepat lagi.
yang namanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah, iya, Khubayb bin Adi ini saat mau dibunuh oleh orang-orang kafir, disaksikan di Tan'im, mereka bilang, beliau katakan, izinkan aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka sholatlah terlebih dahulu Khubayb ini. Selesai sholat 2 rakaat, beliau katakan, demi Allah, seandainya aku tidak mau atau seandainya aku tidak takut engkau mengatakan aku takut dibunuh, aku akan lamakan sholatku. Tapi aku takut ketika aku lama sholat, takut dibunuh, makanya lama-lama sholatnya, maka aku percepat sholatku. Setelah itu apa yang terjadi? Khubayb bin Adi, subhanallah, ketika siap akan dipancung, beliau mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa yang diucapkannya? Ya Rabb, aku ridha dengan apa yang aku dapatkan hari ini, dan sampaikan salamku ya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung sampai salamnya kepada Rasulullah. Peristiwa apapun yang terjadi kepada Khubayb bin Adi langsung diinformasikan oleh Jibril. Ya Rasulullah, Khubayb lagi sholat 2 rakaat berlinang. Ya Rasulullah, Khubayb sudah diangkat ke tempat untuk dipancungnya, dibunuhnya, berlinang air mata Rasulullah. Ya Rasulullah, Khubayb mengucapkan salam, waalaikumsalam ya Khubayb bin Adi. Baru saya, ya Rasulullah, siap untuk dipancungnya, siap untuk dipatahkan, diputuskan kepalanya. Maka Khubayb bin Adi sambil mengangkat tangannya melihat kepada orang yang hadir di situ sambil mengatakan, Allahumma hsuhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Doanya tajam sekali. Allahumma hsuhum adada, ya Allah, hitunglah mereka yang menghadiri daripada punten kejadian ini, pembunuhanku. Allahumma hsuhum waqtulhum badada, bunuh mereka semuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan kau sisakan satu orang di antara mereka pun. Itu doanya yang dikatakan oleh Khubayb bin Adi sebelum wafat. Dan akhirnya wafat. Sampai hari ini doa ini kalau di Masjidil Haram Makkah atau Madinah, begitu ada peristiwa perang misalnya di Palestina, perang di mana orang muslim yang terzolimi, imam itu doanya Allahumma suhum adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada, dengan menggunakan doanya siapa? Khubayb bin Adi. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Maka ada satu saat itu seorang sahabat, tapi waktu itu masih kafir. Saya temukan namanya, iya, Sa'id ibnu Amir. Sa'id ibnu Amir ini waktu itu masih dalam keadaan kafir. Waktu dalam keadaan kafir menyaksikan Khubayb bin Adi. Dan Sa'id ini akhirnya menjadi seorang muslim. Muslim yang taat, muslim yang baik, dan menjadi waliul amr, gubernur di zaman Umar bin Khattab di daerah Kufah. Jadilah gubernur. Tiba-tiba masyarakat mengeluh dengan 3 hal. Ya Amirul Mukminin, gubernur yang kau pilih itu ada 3 kekurangannya, ada 3 anehnya. Lalu kata Amirul Mukminin, ada apa? Dia ini kalau malam hari nggak pernah kelihatan, tapi kalau siang hari baru kelihatan. Pokoknya dari maghrib udah nggak kelihatan. Tapi setelah subuh itu bersama dengan kita full, tapi malam tidak ada. Itu kekurangannya. Yang kedua, dalam 1 minggu pasti ada 1 hari yang tidak keluar rumah. Terutama paginya nggak keluar rumah, berarti malamnya ya pasti tidak keluar rumah. Jadi 1 hari itu full nggak kelihatan. Itu kekurangannya. Yang ketiga, dia ini kadang-kadang lagi duduk sendiri tiba-tiba suka pingsan. Kayak ketakutan terus pingsan. Itu kekurangan gubernur yang kau pilih. Sebentar, kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Rasul tadi ini dengan mata Sa'id, sini. Apa yang membuatmu malam tidak ketemu tapi siang ada? Ya Amirul Mukminin, saya jadikan siang untuk masyarakat tapi malam untuk Allah. Saya tidak pernah punten
menyalahi daripada waktu yang ada. Dari mulai setelah subuh full sampai maghrib saya bersama masyarakat, saya bersama punten yang namanya warga. Tapi kalau malam hari saya khusus untuk Allah. Masya Allah. Oke, saya terima. Yang kedua, kenapa dalam satu minggu satu hari nggak ada? Kemana? Tahu jawabannya apa? Ya Amirul Mukminin, baju saya cuma satu. Jadi dalam satu minggu itu baju saya dicuci. Jadi dalam satu minggu sehari ini bagian nyuci baju saya cuma punya kain. Jadi sehari itu saya gunakan kain sambil menunggu baju saya kering. Besoknya baru saya gunakan lagi. Kenapa? Karena saya cuma punya satu baju. Subhanallah. Ini ya, siapa itu? Sahabat Rasul yang luar biasa. Iya, gubernur. Lalu yang ketiganya, lalu kenapa engkau selalu tiba-tiba pingsan dan ketakutan? Ada apa? Berlinang air matanya. Saya kadang-kadang pingsan dan ketakutan karena saya menyaksikan bagaimana Khubayb bin Adi punten dipenggal. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri ketika Khubayb bin Adi mengatakan Allahumma suhum ajada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Itu langsung saya kaget. Kenapa? Karena itu takutnya doa juga untuk saya. Jadi saya langsung pingsan. Saya takut dengan doanya Khubayb bin Adi. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, tidak untukmu saat ini karena engkau sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, karena engkau sudah bertobat. Dan doa Khubayb berlaku kepada orang yang tidak tobat. Ternyata benar, yang tidak tobat, yang tidak beriman kepada Allah, siapapun yang menyaksikan terbunuhnya Khubayb bin Adi dengan doa tadi, semuanya terbunuh di perang Hunain. Subhanallah, semuanya terbunuh di perang Hunain. Itu kejadiannya. Kecuali yang muslim, yang taubat pada Allah, kembali kepada Allah, selamat. Ini yang terjadi, yang membuat orang itu pingsan karena takut dengan doanya Khubayb bin Adi. Iya. Lalu selanjutnya ada yang tadi bermaunah, kalau tadi dengan Mabi ar-Raji. Yang akan datang insya Allah, untuk diingatkan, yang akan datang ini masuk dalam bermaunah. Lalu setelah itu punten, kita akan lanjutkan dengan yang namanya Khandak ataupun perang Khandak. Seperti apa? Namun yang jelas seperti yang saya sampaikan ikhtitamnya, Rasulullah dikhianati oleh Adl dan Qarrah. 10 sahabat terbaik wafat dan Rasulullah kehilangan 10 sahabat terbaik. Dan Rasulullah merasa sakit hati. Tidak lama setelah ini Rasulullah harus kehilangan 40 sahabat kembali. Dengan cara apa? Dengan mirip cara yang sama. 40 sahabat. 40 sahabat. Dan ini lebih unik lagi kisahnya, lebih unik lagi ceritanya. Kenapa? Dari 40 ini ternyata ada 1 orang yang selamat. Dan dari 1 orang yang selamat ini, tanpa sengaja, yang namanya juga panik, dia ini yang 1 orang sahabat ini, punten, sahabat Rasul yang selamat dari 40 orang itu, pulang ke kota Madinah, jumpa dengan 2 orang. Dikiranya yang 2 orang itu yang membunuh temannya 39. Dikiranya ini yang 2 orang ini orang yang membunuh dari 39 ini, maka dibunuh oleh siapa? Oleh sahabat yang satu ini. Iya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar ad-Dumri namanya. Iya, maka saat itu dia pulang ke hadapan Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, yang 39 dibunuh habis, saya pulang membunuh 2 orang. Ternyata itu bukan orang yang membunuh 39, tapi apa? Ternyata itu adalah orang Yahudi dari kabilah Nudair. Rasulullah katakan, oh kamu salah bunuh kalau gitu. Yuk kita apa? Kita bayar diat kepadanya. Tapi begitu mau bayar diat, apa yang terjadi? Dianya malah menyerang Rasulullah, maka terjadilah nanti perang yang namanya Bani Nudair. Setelah itu baru Khandak. Iya, jadi insya Allah yang akan datang kita melihat yang namanya Bi'r Ma'unah. Iya, Bi'r Ma'unah. Jadi yang akan datang tolong diingatkan, insya Allah yang akan datang ini Bi'r Ma'unah, lalu perang Nudair, lalu insya Allah dilanjutkan kepada Ahzab,
ataupun perang Khandaq ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'jur insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan semoga anak-anak kita semuanya bisa selalu terus mempelajari sirah nabawiyah dengan baik, sampai lagi yang akan mengabadikan daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada mukminin mukminat yang mencintainya. Kita doa untuk kita semuanya, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan berikan kepada kita kemampuan untuk selalu beribadah kepada Allah dengan kekhusyuan. Dan juga yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita dan kepada orang-orang yang sakit, keluarga kita mungkin dalam keadaan sakit. Wabil khusus di sini Ibunda Sumini bin Sautik yang sekarang ini dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Allahumma shfina washfi jami'il mu'minina wal mu'minat washfiha anta syafi la Allah anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.